Saman pasti bingung lah. Piye yo? Radiator sing apik iki piye yo Mas yo? Aku nggak ngerti. Piye yo sing apik carane dandani benda amo? Tak dudoe carane lur ya. Tak kasih tahu. Jadi sampean kalau mau beli radiator bekas itu sampean lihat garisnya nih. Ini garis-garisnya itu sampean lihat lurus atau bengkok-bengkok. Ini tembelannya ini udah banyak nih. Nah, ini tembelannya udah banyak nih, lur. Jadi kalau sampean perbaiki itu percuma saja lah, lur. Ini penting, lur. Ini penting biang atau radiator itu fungsinya untuk memompa air di tandon. Assalamualaikum bolo. Kita mau bahas tip beli radiator bekas di tempat saya biar sampean tidak ketipu lah. Dan kita hari ini sama-sama belajar ya lur ya. Saya juga masih belajar dan saya juga hati-hati cara-cara beli radiator bekas di luar sana. Saman pasti bingung lah. Piye yo? Radiator sing apik iki piye yo Mas yo? Aku ndak ngerti. Piye yo sing apik carane didandani benda amo? Tak dudoe carane lur ya. Tak kasih tahu. Ini bekas mobil mangkrak ya lur ya. Jadi sampean kalau mau beli radiator bekas itu sampean lihat garisnya nih. Ini garis-garisnya itu sampean lihat lurus atau bengkok-bengkok. Sampean cari yang kok dari ujung sini sampai ujung sini sampean lihat lurus. Minimal sampean cari yang lurus-lurus. Nah, ini garis sampean kelihatan toh. Nah, ini garisnya sampean lihat. Minimal ini harus lurus. Dari atas sampai bawah itu harus lurus ya toh. Dan bagian ini bagian yang dikasih timah tembelan ini sampean, nah ini bagian sini itu sampean harus lihat tembelan atau bukan. Kalau tembelannya rapi oke lah, kalau banyak tembelan itu pasti bocor. Atas bawah juga sampean lihat, jangan sampai keteledoran. Terus sampean lihatlah sampai ujung sini sampai ujung ini sampean lihat. Kalau udah lurus sampean lihat atas bawah, itu pasti aman. Kedua, sampean cari kuningannya ini yang atas ini. Nah, ini bagian atas ini kan kuningan ya lur ya. Radiator sebenarnya kan juga ada yang plastik, tapi kalau plastik itu kebanyakan masih layak pakai, paling cuma kotor saja. Tapi kalau kuningan kan bisa korosi namanya. Ini kuningannya itu sama lihat ini banyak tembelan atau tidak. Kalau banyak tembelan jangan dibeli, tapi kalau tidak ada tembelannya juga sama beli tidak apa-apa. Dan sama belakang sama juga lor caranya, sama lihat lurus apa enggak lah. Ini garisnya kan ini kan lurus-lurus ya, ini lurus-lurus berarti ini layak pakai. Jadi kan ini barang bekas. Kalau beli di tempat saya sarankan tetap dibawa ke tukang radiator mumpung masih belum kepasang, jadi biaya insya Allah masih minim lah. Beli tempat saya saman bawa ke tukang radiator, habis itu saman pasang di mobil sampean. Jadi caranya beli di tempat saya kayak gitulah, terutama garis-garis. Kadang kan ada ya lho ya, radiator itu udah tembelan, ada tembelannya cuma di timah, dan ada juga yang di lem besi juga ada. Terus ada lagi tembelannya itu rapi banget, rapi itu kayak klem kuningan itu ditempelkan itu rapi. Tapi kebanyakan kayak gitu, kalau satu dua itu sama beli enggak apa-apa lah, tapi jangan banyak-banyak. Kalau tembelannya banyak nanti resikonya juga bocor. Kenapa saya tidak sarankan beli yang banyak tembelan di garis-garis ini? Soalnya nanti kalau diperbaiki loh, kalau diperbaiki itu, kalau disosrok itu namanya dijojoh, itu nanti ikut jebol, ikut rusak. Jadi tidak layak lah kalau saman beli. Tapi kalau saman beli kondisi masih utuh ini, kalau saman perbaiki di tukang radiator, insya Allah masih aman. Kalau rusak itu katanya tukang radiator itu udah tua lah, kuningannya udah tua, tembaganya udah tua. Saman cari yang kayak gini, ini kondisi bagus, ini punya L300 bensin, kondisi masih bagus. Tapi kalau saman
tanya harganya, ini harganya 600.000, kondisi masih layak pakai, enggak ada lah tempelannya, enggak ada, tapi saya enggak bilang ini bagus ya lur ya, soalnya pasti kotor dalamnya. Jadi saya sarankan tetap sama bapak tukang radiator. Dan ini contoh radiator yang rusak, saya kasih contoh. Ini radiator yang sudah tua lor, bukannya rusak. Ini kemarin bekas mobil jalan juga enggak gebros. Ini kondisi radiator udah tua. Kenapa kok udah tua aja? Ini tempelannya ini udah banyak ini. Nah ini tempelannya udah banyak ini lor. Jadi kalau saman perbaiki itu percuma saja lah lor. Kenapa cari yang kayak gini? Kalau ada yang bagus saja saman carilah. Ini enggak layak pakai ini. Kalau diperbaiki pasti banyak di tukang radiator dan percuma, barangnya udah tua. Walaupun bisa, maksa lah. Janganlah. Nah ini kan ada telur lah. Ini masih bagus, bagian sini masih bagus, tapi bagian sini udah jelek. Ini garis-garisnya ini udah tua, jadi jangan dibeli kebanyakan. Kalau radiator udah rusak, di tempat saya itu saya buang di gudang logam, jadi tidak saya taruh di tempat di sini. Radiator biasanya kan tempatnya di sini. Radiator alhamdulillah laris manis lor. Ini tinggal gunanya IJ1000 Mazda sama L300 tadi yang saya review. Jadi ini cepat lah, di tempat saya cepat. Kebanyakan buat diesel jasa, dompeng, diesel luku, dan mobil udah bisa. Jadi sampean ya tetap sadar diri lah. Jadi kalau sampean beli di tempat saya ini, jangan berharap bagus. Dan saya tidak bilang barang saya itu bagus. Tetap sampean bawa ke tukang radiator, pokoknya yang penting jangan ada tempelannya. Kalau tidak ada tempelannya, biasanya kalau disusruk itu juga masih kuat. Dan tetap hati-hati beli di tempat saya. Caranya kayak gitulah. Nah, tutup radiator ini ya lur ya, saman beli tempat saya ya. Kalau saman berani, kondisinya kadang masih layak pakai. Ini karet-karetnya tuh belum pecah, itu insya Allah masih berani. Tapi kalau sama ragu-ragu ya beli 50.000, biasanya harganya sampai 30 sampai 70.000 lah paling mahal, tidak sampai lah. Ini penting lor, ini penting biang. Tutup radiator itu fungsinya untuk memompa air di tandon. Kalau penuh dibuang, kalau kurang diambil lah, kayak gitu. Jadi ini penting banget, ini barang kecil tapi penting banget ini. Jadi saman harus hati-hati sama ini, harus sering dicek radiatornya. Jadi nyawanya mesin itu ada di radiator, jangan sampai kehabisan air. Beneran jangan sampai kehabisan air. Walaupun mobil saman muda, mobil saman kuat, jangan sampai lah kehabisan air. Mau keluar kota, mau kemana-mana, dicek dulu. Terutama pick up itu kadang lupa, mobil pribadi juga lupa. Jadi radiator bisa rusak. Radiator itu penting banget ya lur ya. Dan kita mau bahas, nah ini sama cek ini kotorannya banyak atau enggak. Kalau banyak ya, nah ini kelihatan loh. Nah ini kalau banyak, saman bawa ke tukang radiator itu ongkos paling sekitar 100.000 lah. Oh iya lur, kalau sampean dekat sekitar di sini, sampean boleh beli tempat saya, tukar tambah lah, tukar tambah sampean boleh banget di sini. Jadi punyanya sampean itu nanti saya timbang, 1 kilo saya menerima 60.000. 1 kilo radiator ini, jadi nanti besi-besinya dihilangin, itu 1 kilo 60.000. Saman boleh TT. Dan saya tidak pernah memperbaiki, dan saya bukan tukang radiator. Saya jual apa adanya, bongkar mobil saya jual apa adanya. Kadang teman punya radiator bagus juga diantarin di sini. Lek Saman punya radiator bagus, Saman antar ke sini tidak apa-apa, tapi dengan syarat seperti yang saya lihat lah. Tapi kalau pas ada uang ya loh,
Kalau nggak ada uang ya sama jual sendiri lah. Oh, sama-sama jual kan enak lah. Saya sama jualnya juga di TikTok, di review kayak gini, atau di marketplace Facebook, sama posting di situ juga bisa lah. Sama saja loh benernya. Yang nggak sama itu tahan apa enggak sama modalnya. Soalnya stok barang kayak gini modalnya mati loh, nggak bisa jalan sekali. Ya alhamdulillah kalau laku, kalau nggak laku modal mati loh. Oke, sekian dulu tip-tipnya hari ini loh ya, dan kita sama-sama belajar. Kayak sampean kurang gimana mas, penjelasannya saman kurang jelas atau kurang gimana kayak gini no, saman komen di bawah, dan kita sama-sama belajar. Saya juga sama belajar loh. Dan semoga bermanfaat belajarnya hari ini. Semoga saman tetap dikasih kesehatan dan rezeki yang lancar. Assalamualaikum, selamat sore.